Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidani Hadi Rizky, salah satu mahasiswa Universitas Bayangkara Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori sosiologi hukum. Jadi dari pengertian sosiologi hukum terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Yang kedua, antara pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang ketiga, sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Jadi, pengertian dari sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari hubungan timbal balik atau hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empiris atau empirik dan faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peran, atau metode sosiologi hukum yang ingin merangkap kenyataan hukum yang penuh dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dalam ilmu hukum normatif biasanya diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, apa hukum benar-benar melakukan apa yang dikatakannya? Yang kedua, benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat? Pertanyaan ketiga, apa hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendaknya? Dan yang kelima, sebenarnya apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu? Nah, untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurangi hukum itu sampai kepada perspektif dasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut, ia akan mampu menjelaskan lebih baik subjek yang dipelajari. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum, dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau negara Indonesia. Oleh sebab itu, hukum Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik-detik berakhirnya terbit hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya terbit hukum nasional, yakni terbit hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban. Oleh karena ketertiban kita merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur. Hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Dengan demikian, pengertian-pengertian manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisah dari sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, yaitu antara lain, yang pertama, satu, memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum, sehingga dengan pendekatan para sosiologi hukum yang berusaha mengemuli sosial, hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial. Yang kedua, berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda, bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum atau hukum yang tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
Yang ketiga, menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Yang keempat, menganalisis kebenaran empiris suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu, serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, tidak melakukan penilaian terhadap hukum atau lebih fokus pada objek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapatkan kedudukan setara sebagai objek kajiannya. Tidak menilai yang suatu atau satu lebih baik dari yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari sehingga tidak terjebak dalam penilaian. Jadi terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, pendekatan sosiologis, baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum. Keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi lebih bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan yang serta asas yang mendasari yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.